Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hai teman-teman, selamat datang di channel aku, Gunara Lovely. Perkenalkan, nama aku Winara Lovely. Aku berumur 9 tahun. Aku bersekolah di SDN Kembangan Utara 11 Petang. Di video ini, aku akan membawakan sebuah buku cerita yang berjudul Suara Menyeramkan. Buku ini ditulis oleh Ibu Ruri Irawati, ilustrator Bapak Wahono, atau sering disebut Bapak Wah. Buku ini diterbitkan pada tahun 2019 oleh Badan Pengembangan Bahasa Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau kita lihat dari cover bukunya, sebuah judul ditulis dengan tinta merah dengan background seekor binatang buas sedang menghantui seorang anak-anak. Buku ini terdapat 4 lembar utama, yaitu yang pertama judul, yang kedua ada orang-orang di balik dari buku Suara Menyeramkan, dan di baris ketiga terdapat sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan di lembar keempat terdapat sekapur sirih. Mari teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam cerita. Akhir minggu ini, Naya harus menginap di rumah nenek. Ayah dan Bunda Naya punya tugas penting di kantornya. Mereka harus kembali ke kota. Nenek Naya memang sudah lama tinggal seorang diri di kampung. Semenjak ditinggal kakek, nenek sangat sayang kepada peninggalan kakek. Itu sebabnya nenek lebih suka tinggal sendiri di rumahnya. Padahal di rumah nenek masih sering terlihat binatang liar menyeramkan. Nenek dan Naya masuk ke dalam rumah, lalu Naya bertanya kepada nenek, "Apakah ada macan di sini, Nek? Apa ada harimau atau beruang?" Nenek dan Naya sedang makan malam. Lalu terdengar suara. Naya pun bertanya, "Suara apa itu, Nek?" "Itu suara jangkrik." Nenek dan Naya lanjut menyantap makanan. Lalu terdengar suara lagi. "Yang itu suara apa, Nek?" Itu suara burung hantu." "Apa itu suara serigala, Nek?" "Bukan sayang, itu suara anjing hutan." Setelah makan malam, Naya diantar nenek ke kamar untuk tidur. Lalu Naya berdoa agar tertidur nyenyak. Ia menarik selimut sampai menutupi wajahnya. Sesaat Naya terlelap, tiba-tiba Naya mendengar sesuatu. "Suara apa itu? Kok terdengar seperti suara binatang liar?" Suara itu terdengar lagi. Lalu Naya berkata, "Suara binatang apa itu? Naya takut." Naya memang takut, tapi Naya penasaran dengan suara itu. Akhirnya, Naya mengintip dalam gelap agar binatang liar itu tidak akan tahu. Naya pun memberanikan diri untuk mematikan lampu kamar. Dengan wajah sedikit mengintip ke jendela, dalam hati Naya berkata, "Apakah benar itu suara binatang liar? Mungkin itu macan atau harimau. Tapi kok suaranya menghilang?" Lalu Naya kembali ke kasur. Tak berapa lama, suara menyeramkan itu datang lagi. Kali ini terdengar sangat jelas. Dalam pikiran Naya, apa binatang liar itu yang memasuki rumah nenek? Astaga, apa yang harus aku lakukan? Naya sangat takut, tapi harus memastikannya. Akhirnya, Naya membangunkan diri dari kasur untuk mengintip dari kamarnya, memastikan bahwa tidak ada apa-apa. Ternyata memang sepi. Mungkin binatang liar itu sudah jauh. Selang tidak lama, suara itu terdengar lagi. "Oh tidak, suara itu kini datang lagi. Bahkan lebih keras. Jangan, kali ini benar-benar terdengar dari dalam rumah." Suara itu semakin keras. "Bagaimana kalau binatang liar itu menyerang nenek? Naya harus melakukan sesuatu, tapi Naya takut. Naya punya akal." Perlahan-lahan, Naya pun membuka pintu kamar dan masih terdengar suara. "Astaga, benar, suara binatang itu terdengar dari dalam kamar nenek."
Lalu Naya perlahan-lahan membuka pintu kamar nenek. Wow, pergi kau binatang liar. Hei, tidak ada binatang liar di kamar nenek. Oh, suara seram itu berasal dari goyangan kaki nenek. Apa itu, Nek? Oh, ini mesin jahit kuno. Nenek sedang menjahit sesuatu untukmu supaya kamu tidak takut lagi. Wah, asik. Boleh ku bantu, Nek? Lalu, Naya membantu nenek dengan semangat. Naya tersenyum teringat suara yang menyeramkan tadi. Ternyata nenek membuatkan Naya penutup telinga agar Naya dapat tertidur pula. Wah, penutup telinganya sudah jadi. Jadi sekarang Naya udah tidak takut lagi. Akan Naya pergunakan untuk menghangatkan telinga saja. Terima kasih, Nek. Hebat cucu nenek. Selamat tidur, Naya sayang. Ceritanya pun selesai dan akhirnya Naya dapat tertidur lelap. Cerita selesai. Dari cerita ini, rasa takut hanya ada di pikiran Naya saja. Maka dari itu, kita harus berpikir positif ya teman-teman. Sebelum aku tutup videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dan nyalain loncengnya ya teman-teman, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.